kepada Allah sambil menangis. Dan akhirnya diturunkanlah hidangan di dalam ini ya, dari langit langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat ya. Ada yang mengatakan hidangan itu kayak ada karpet merah ya dari langit. Iya, kayak film-film jin dan jun lah gitu. Itu di film ya. Tapi ini memang betul jisat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dikatakan di sini surah Al-Maidah ya. Hidangan. Hidangan. Itulah memang hidangan dari langit ya. Dari Allah Subhanahu wa taala dari langit melalui perantara malaikat ya. Menurut riwayat itu hidangan ini memakai karpet merah turun. Kemudian diturunkan kepada Bani Israel pada waktu itu ya. Jadi langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini dikatakan, ada ayat yang mengatakan di surah Al-Baqarah, ya Bani Israil, kuru nikmati Allahi an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Artinya, wahai Bani Israil ya, ingatlah akan nikmat-nikmatku kepadamu ya, yang aku meninggikan kalian ya. Artinya mengagungkan kalian ya, yang tidak pernah diagungkan sebelumnya di makhluk-makhluk yang lain ya. Jadi Bani Israil itu mempunyai kelebihan ya. Makanya itu mulia mereka itu dulu ya. Ketika ingin memperlihatkan sesuatu, dia langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak mukjizat dulu langsung diperlihatkan oleh Allah kepada Bani Israil. Beda dengan kita ya. Kadang itu pun untung sekali kalau kita bisa melihat langsung itu ya. Kalau Bani Israil itu langsung dikabulkan oleh Allah ya, melalui Nabi. Seperti yang terjadi di surah Al-Maidah ya. Tidak pernah ada dalam sejarah selain Bani Israil diturunkan langsung hidangan dari langit ya. Tidak ada ya. Cuma Bani Israil saja. Itu kelebihan mereka dulu ya. Seperti di sana Nabi Musa, mereka ingin minum ya, langsung dikasih minum oleh Allah melalui Nabi Musa. Bahwasanya disuruh Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu kepada batu besar itu ya. Dan akhirnya batu besar itu mengeluarkan 12 celah mata air ya. Itulah yang diminum oleh Bani Israil. Cuma kekurangan mereka itu banyak sekali maunya ya. Banyak sekali maunya itu Bani Israil. Makanya dulu ada yang langsung disambar petir. Ada banyak kelakuannya yang tidak baik, terlalu banyak pertanyaannya, banyak maunya ya. Sementara mereka gampang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti di surah Al-Maidah ya. Jadi diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui malaikat. Menurut riwayat hidangan itu bermacam-macam. Sangat lezat. Ada yang mengatakan ikan, ada yang mengatakan kacang-kacangan ya. Jadi Allah alam ya, jelas makanan yang enak ya. Langsung Allah hidangkan dari langit ya. Pasti enak. Makanya dikatakan surah Al-Maidah ya. Dan lebih jelasnya lagi ini ada di akhir surah ini. Penjelasannya lebih jelas lagi apa hidangan itu ya. Dan bagaimana hidangan ini bisa disajikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kayak disebut surah Al-Maidah. Jadi setiap surah itu dalam Al-Qur'an ya, ada semua kisah-kisah tersendiri ya. Surah Al-Ankabut ya, laba-laba ya. Kenapa itu disebut surah Al-Ankabut? Di dalam itu ada kisahnya Rasulullah ketika diselamatkan oleh laba-laba ya, sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seperti itu. Al-Hujurat, ada semua kisah-kisahnya. Jadi kita sembarang di sini dinamakan nama-nama surah ya. Masih juga surah Al-An'am, binatang-binatang ya. Seperti itu. Ya, itu sedikit tafsir kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya di balik apa yang kita tadi ungkapkan. Ya. Surah Al-Falaq. Sudah dihafal semua Pak Dik? Iya, Ustaz. Siapa yang tidak hafal Al-Falaq? Pak Ramli. Ya, ya boleh saya Al-Falaq. Baca dulu. Jadi tanya kayak Di kelas tidak ada yang tidak hafal ini. insyaallah. 3 kul. Ya. Trikul. 3 kul. Trikul. Ya. Di Al-Falaq. Di Al-Falaq ini maksud kita kata-kata terdiri dari 5 ayat ya. Al-Falaq. Kita masuk di penjelasannya ya. Kita sudah hafal ini. Apa itu surah Al-Falaq kan? Ini adalah merupakan zikir-zikir ya yang paling penting. Bahkan dalam zikir pagi petang itu pasti ada
surah ini dijelaskan dalamnya, pasti ada dibaca ya. Ini adalah merupakan zikir-zikir ya yang membentengi setiap muslim ya. Ini selalu disebutkan dalam setiap zikir-zikir kita ya. Kalau kita baca buku-buku zikir itu pasti ada surah Al-Falaq dan An-Nas dan Al-Ikhlas ya. Seperti itu. Jadi kita baca dulu sedikit ya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Artinya saja ya. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh ya. Dan dari kejahatan makhluknya ya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir ya. Yang menghembus pada buhul-buhul ya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki ya. Hanya sedikit pembahasannya ini. Kita masuk di pembahasannya ya. Yang pertama tadaburnya di sini adalah termasuk surat Makkiyah ya. Kita sudah hafal nih. Ya. Itu surat Makkiyah ya. Sudah hafal. Iya, turun di Mekah. Oke, turun di Mekah ya. Bersama dengan surah An-Nas ya. Disebut sebagai Al-Mu'awwisatain ya, atau dua perlindungan ya. Jadi dua surah ini Al-Falaq, An-Nas ya, sama-sama termasuk surah Makkiyah ya. Bersama dengan surah An-Nas ya, Al-Falaq ya. Makanya dikatakan di sini diberi julukan ini dua surah ini An-Nas dengan Al-Falaq dengan sebutan ya Al-Mu'awwisatain. Artinya dua surah perlindungan ya. Perlindungan dari kejahatan-kejahatan ya. Seperti itu. Ya. Itu yang pertama ya, jadi termasuk surah Makkiyah. Yang kedua Qul a'udzu ya. Artinya ya, katakanlah aku berlindung ya. Adalah Allah memerintahkan kepada hambanya supaya mengucapkan perlindungan ya. Qul a'udzu ya. Makanya itu ketika kita mau membaca Al-Quran ya, selalu kita itu disunatkan ya ta'awuz dulu ya. Ta'awuz ya. Karena memang Allah yang memerintahkan itu dalam Al-Quran ya. Di surah Al-A'raf ada ya, termasuk juga di surah di surah apa ini? Ada juga di dalam surah Fussilat ya, ayat 32, 35 ya. Di situ ada, sudah jelas ya. Ketika engkau membaca Al-Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena setan itu senantiasa akan menggoda seorang hamba ketika berbuat baik ya. Makanya jangan heran ketika kita membaca Al-Quran itu kita tahu saja ya. Ngantuk. Baru 2 menit membaca ngantuk ya. Beda dengan HP Ya, nonton HP berjam-jam. biar sampai pagi. Apalagi main kartu. Jadi HP biar sampai pagi itu orang biasa berganti. Masa anak muda itu ya. Masalah dan sampai subuh tidak tidur ya. Main HP terus ya. Itu lebih banyak kalau kebaikan. Ya. Maka ya, saya pernah jelaskan juga di sini ya. Bahwasanya dalam sebuah hadis dikatakan itu Rasulullah bersabda itu ketika seorang hamba itu membaca Al-Quran ya, maka setan itu datang membawa kayak apa itu? Apa itu namanya? Kipas. Kipas besar ya. Jadi kalau mengaji gitu dia kasih begini itu dibelakan. Saya ngantuk Jadi gini. perasaan ngantuk ya. Kata Rasulullah, mata kita itu akan ditabur-taburi pasir oleh setan, iblis ya. Ditabur-taburi pasir supaya mata kita itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu ya. Kita membaca Al-Quran ya, seperti itu. Setan akan datang terus menggoda kita. Supaya bagaimana kita bisa mengantuk ya, atau bahkan tidak membaca sekaligus ya. Hanya di sini dikatakan qul a'udzu, artinya katakanlah aku berlindung ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari memerintahkan kepada hamba di sini supaya mengucapkan perlindungan ya. Seperti itu maksudnya. Ya. Itu yang kedua ya tafsir. Adapun ya yang ketiga di Rabbil Falaq ya. Rabbil Falaq ini artinya dari yang menguasai subuh ya. Jadi Al-Falaq, Rabbil Falaq di sini artinya memohon perlindungan kepada Allah atau Tuhan ya. Falaq, Tuhannya Falaq, Tuhannya waktu subuh ya.
bukan berarti Tuhannya waktu siang juga ada ya, tetapi semua waktu ya, maksudnya di sini ya, bukan hanya di waktu subuh saja, tetapi di semua waktu Allah yang mempunyai ya. Allah yang menguasai, cuma dikhususkan di sini karena di waktu subuh ya. Kenapa itu kita disuruh berlindung di waktu subuh ya? Karena waktu subuh ini adalah waktu yang keluarnya semua ya makhluk-makhluk yang tidak baik, termasuk juga di waktu malam hari ya, maghrib ya, itu keluarnya semua itu makhluk-makhluk tidak baik ya, yang akan merusak kita ya. Jadi kita perlu tahu, makanya dikatakan di sini ya, nanti kita jelaskan juga ada di sini ya, min syarri ma khalaq ya, dari ciptaan Allah yang membuat kerusakan ya, dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak semuanya diciptakan oleh Allah itu di atas bumi ini adalah kebaikan ya. Selalu berbanding juga ya. Ada kebaikan, ada keburukan ya. Jadi itu semua. Jadi Allah semua itu menciptakan bukan semata-mata kebaikan saja diciptakan, tapi keburukan juga ya. Sebagai apa? Ujian bagi manusia ya. Jadi kalau semuanya orang baik, maka tidak ada nih orang tidak baik ya. Sebaliknya juga kalau semua orang tidak baik, maka tidak ada orang baik. Maka di dalam dunia ini tidak ada perbandingan namanya. Makanya di situ di surah Al-Mulk sering kita dengar ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala ya. Kayak diciptakan itu kematian dan kehidupan untuk menguji kita ya, siapa yang lebih baik amalannya. Sama juga dengan ini ya, diciptakan itu sesuatu kebaikan, keburukan sebagai ujian buat kita ya. Jadi makna al-falaq di sini adalah Tuhannya waktu subuh ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga ya. Yang keempat di sini dijelaskan al-falaq itu maknanya subuh ya. Di subuh ya. Juga setiap apa yang dimunculkan Allah pada pagi hari ya. Jadi al-falaq ini bukan hanya berarti juga artinya subuh ya, tapi yang kita maknai itu sekarang rata-rata artinya subuh ya, al-falaq. Tapi makna lain juga bisa berarti setiap apa yang dimunculkan Allah pada pagi hari ya. Makanya itu seperti subuh ya, biji buah-buahan itu ya, biji tumbuh-tumbuhan itu mereka itu tumbuh sebenarnya di waktu subuh ya, pagi ya. Kita lihat biasa di situ bagusnya tumbuhnya ini tanaman itu semua terjadi di waktu falak ya, atau subuh ya. Dan subuh ini memang banyak keutamaannya ya, termasuk mandi subuh juga ya. Haji nih pasti nih ya. Deh tiap hari Pak. Juga mandi subuh ya. Jadi subuh ini banyak keutamaannya. Deh tiap hari. Jadi subuh ini adalah kayak kantor ya, adalah waktu pergantian ya. Subuh dengan asar. Jadi malaikat itu juga bersip-sip ya. Tapi waktunya itu subuh dan asar ya. Makanya dalam hadis itu dikatakan siapa yang mampu menjaga kedua sholat ini, kata Rasulullah ya, artinya menjaganya sholat berjamaah, maka di masjid ya dia akan dijamin surga. Masya Allah. Kenapa? Termasuk salah satu keutamaannya ini ya. Di waktu subuh dan asar itu malaikat itu bergantian ya. Jadi misalkan subuh ya, diganti dengan itu malaikat yang tadi berjalan dengan malaikat yang lain. Jadi beruntunglah orang yang ketika diganti ini ya, dia ada di catatan pertama. Malaikat siapa yang pertama masuk di waktu subuh tadi ya. Ini yang paling beruntung. Siapa yang mandi paling pertama juga? Dicatat di situ sama malaikat. Ini yang pertama datang di waktu subuh ya. Pasti di atas sekali namanya. Pak Haji ambil semua. Dicatat oleh malaikat siapa Mandi, subuh, diambil semua nih. Ya, seperti itu. Itulah maknanya subuh ya. Kenapa ini subuh sangat penting ya? Utamaannya termasuk itu tadi ya. Sedekah subuh termasuk Termasuk malaikat itu waktu asar dan subuh ya. Jadi subuh ini yang bertugas tadi ya, ada di sini sebentar asar ya. Diganti. Dia diganti sih yang malaikat yang lain. Dan seterusnya seperti itu. Nanti selesai subuh dia sendiri diganti dengan sampai asar ya. Iya, sampai asar. Seperti itu. Sip-sip juga itu malaikat ya. Ya, dan di waktu subuh ini selain itu utamanya ya, di waktu subuh ini adalah waktu di mana rezeki itu dibagi-bagi oleh Allah kepada makhluk-makhluknya ya, di waktu subuh. Makanya Rasulullah itu
yang mengatakan sangat membenci ya orang-orang yang tidur ketika Habis sholat subuh. Ya, bahkan ketika sudah sholat subuh ya, Rasulullah sangat membenci orang yang sholat tidur di waktu itu ya. Kenapa? Karena itu hari subuh pembagian rezeki ya. Sama di ketika pemerintah bagi-bagi sembako ya, kita tidak ada gitu ya. Nah, Itu Otomatis ada minyak kapan keluar malaikat subuh. paling dikasih tonjang tapi sebentar kenapa kau tidak datang ya? betul. Bisa jadi juga itu sembako tak diambil ke orang lain Ya. karena tidak datang. Seperti itu juga rezeki ya. Ketika di waktu subuh kita itu tidak bangun, apalagi tidak bangun subuh lebih-lebih ya. Makanya orang-orang dulu bilang kalau tidur itu di waktu pagi subuh ya, rezekimu dipatok air seperti itu ya. Lupa cabut. Jadi lupa cabut ya. Jadi seperti itu. Baik ke situ lagi. Waktu subuh ya, waktu pembagian rezeki oleh Allah kepada semua, oleh malaikat-malaikatnya. Di waktu subuh itu terjadi semua. Dan banyak pertemuan subuh ini banyak sekali. Dan kita ingin jelaskan ya. Di Al-Falaq di sini maknanya subuh ya, dan apa yang dimunculkan Allah pada pagi hari ya, seperti biji buah-buahan dan biji tumbuh-tumbuhan yang lainnya ya. Seperti di surah Al-An'am di sini ya, innallaha falikul habbil wan nawah ya. Artinya sesungguhnya Allah menumbuhkan ya butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah dari kata falak ya, faliku ya. Jadi falak di sini bukan hanya berarti subuh ya, tapi maknanya di sini menurut surah Al-An'am ini adalah falikun di sini artinya tumbuh-tumbuhan, biji buah-buahnya yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang keempat ya. Ada juga di sini di surah Al-An'am ayat 96 falikul isbah ya. Artinya Allah menyingsingkan pagi. Dia menyingsingkan pagi ya. Di falak di sini subuh, bisa juga pagi ya. Sama maknanya ya. Nah, kalau kita jelaskan kalimat ini ya, ini lebih detail lagi ya. Min syarri ma khalaq ya. Ini yang akan kita bahas tadi ya. Min syarri Ma khalaq. dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maknanya di sini yaitu dari kejahatan seluruh makhluk Allah ya. Jadi seperti yang kita katakan tadi ya, apa yang diciptakan Allah itu tidak selamanya baik ya. Ada juga Allah menciptakan keburukan-keburukan ya. Jadi ada setidaknya di sini sekurang-kurangnya 5 kejahatan ya, yang diciptakan oleh Allah ya. Dijelaskan di sini secara tersembunyi ya. 5 kejahatan itu yang pertama adalah kejahatan nafsu diri sendiri ya. Ini yang bahaya juga ya. Kejahatan nafsu diri sendiri ya. Artinya diri kita sendiri. Kejahatan apa itu ya? Jadi perlu kita ketahui ya, dalam diri kita ini ada 2 nafsu ya, bukan nafsu asmara nih. Aji lagi nah. Bukan nafsu asmara ya. Di dalam agama kita kenal itu 2 nafsu. Yang pertama nafsu mutmainnah ya. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu kebaikan. Ini yang senantiasa bersama malaikat-malaikat ini. Nafsu mutmainnah ya. Nafsu kebaikan ya. Ini sementara selalu bersama dengan malaikat. Yang kedua nafsu sebentar. Nafsu setan. Nafsu amarah. Nafsu birahi. Kedua itu nafsu amarah ya. Itu. Nafsu amarah. Nafsu amarah ini ditunggangi oleh iblis, setan ya. Iblis. Ini yang 2 nafsu ini senantiasa berkelahi, baku tarik-tarik ya. Itu sering lihat film itu kalau film-film apa itu berbau Islam ya. Ada pakaian hitam di sini, ada pakaian putih di sini. Ada pakai tanduk, yang tidak pakai tanduk. Ada tanduk ya, ada yang putih-putih ya. Iya. Itu Pakai tanduk sama pakai sayap. Tanduk iblis, sayap adalah malaikat ya. Ketika seorang manusia mau berbuat baik ya, maka yang putih ini pakai sayap, iya, jangan sana deh. Sebaliknya yang pakai tanduk ini iblis ya, ini melarang ini kalau kita ke jalan kebaikan ya. Ini kedua nafsu ini senantiasa berkelahi ya. Dan ketika salah satunya menang, maka manusia pasti ke jalan itu ya. Kalau iblis menang, pasti manusia ini tidak jadi kepada jalan kebaikan ya.
pasti ke jalan kemaksiatan dia. Atau sebaliknya kalau nafsu mutmainnah ini menang, ya, yang malaikat ini menang, maka pasti itu manusia di jalan yang baik, ya. Hanya ketika orang itu ya tidak ke masjid, ya, tidak sholat, berarti ya dikala itu malaikat di situ, ya, nafsu mutmainnah. Dikala sama iblis, ya. Jadi itu juga bergantung dari keimanan seseorang, ya. Itu yang pertama. Jadi kejahatan nafsu diri sendiri. Nafsu diri sendiri ini ya terbagi dari nafsu mutmainnah, nafsu Allah. Ini senantiasa ini berselisih, ya. Sebagaimana yang tertera dalam khutbah hajah, ya. Ada yang tahu itu khutbah hajah yang mana, ya? Sering dibaca kalau orang, ya. Apa aja? Khutbah hajah. Ini Baca. adalah merupakan rukun, ya, khutbah hajah, ya. Selalu ini yang dibaca oleh khatib-khatib sebagai umat, ya. Itu wa na'udzubillahi min sururi anfusina, ya, wa min sayyi'ati a'malina, ya. Apalagi mayyahdihillah ya la orang sericara pasti tahu ini. Mendidikan setan. Ya, ini sudah jelas, ya. Kejahatannya bisikan setan, ya. Bisikan-bisikan setan. Kita tidak lihat setan membisikkan itu keburukan, ya. Tapi itu memang ada, ya, kejahatan bisikan-bisikan setan. Tetapi kalau kita lihat dari ayat dalam Al-Quran, ya, sebenarnya itu bisikan setan itu lemah, ya. Dikatakan dalam surah An-Nisa itu ayatnya, ya, yang berbunyi inna kaidas syaiton, ya, kana dha'ifa. Ya, artinya sesungguhnya itu tipu daya setan lemah. Kenapa dikatakan lemah, ya? Karena sebenarnya itu kita tahu itu bilang anu tidak baik, ya. Terkadang itu kita manusia, ya, kita tahu bilang ini sesuatu yang tidak baik, ya. Tetapi kita masih lakukan, ya. Itu makanya lemah. Sebenarnya tipu daya setan itu kita sudah tahu. Tetap kita melakukan itu, melihat keburukan-keburukan, ya, yang akan kita lakukan, kita pasti tahu akibatnya. Begini. Ini sesuatu yang dosa ini, ya. Tetapi kita biasa masih melakukan, ya, karena tergoda bisikan setan tersebut, ya. Padahal kita tahu dibilang ini dosa, ya. Itu namanya, ya, perlu kita ketahui, ya, jin ini dan manusia hampir sama, ya. Cuma beda alam. Jadi jin itu, ya, sama juga dengan manusia, ya. Tapi alamnya dia beda. Mereka juga punya alam sendiri. Dan jin ini juga dua konsep, ya. Sama dengan manusia. Ada yang kafir, ada yang beriman, ya. Coba kita baca-baca di surah Al-Jin, ya. Jin di situ mengatakan kami juga menempuh jalan yang berbeda-beda. Kami ada yang muslim dan ada yang memang membangkang atau kafir, ya. Sama juga dengan manusia ini jin. Cuma kita beda alam, ya. Makanya di dalam surah Al-A'raf, ya, kalau qad sarafna di jahannam, ya, minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan sungguh kami akan isi dari jahannam dari golongan jin dan manusia, ya. Kenapa dikatakan jin dan manusia jin? Karena sama. Pada levelnya ini jin dan manusia sama penciptaannya, ya. Ada juga yang kafir, ada juga yang mukmin, ya. Ini jin yang kafir nih pakar asuransi. Ini yang goda-goda itu orang, ya. Di kafir, Kafir, ya. Makanya itu kalau ruqyah juga sudah saya jelaskan di sini, hati-hati juga dengan ustaz yang meruqyah, ya. Tidak boleh itu kita derma ditampil. Jangan terlalu kasih cerita itu jin, ya. Karena kita tidak punya kelemahan juga, ya, derma tinggi muta. Jangan sampai itu jin sembarangan cerita, ya. Bilang ya kasih ini, ya kasih keluarga. Dan akhirnya natagi ini keluarganya, ya paling. Akhirnya tambah besar lagi permasalahan, ya. Jadi ustaz itu dilarang ketika meruqyah, ya. Terlalu banyak mengajak jin itu bercerita, ya. Jelasnya kalau sudah tahu, ya, oh begini. Tidak usah lagi disebar-sebarkan. Berarti Ya. lain juga itu iblis. Ya, iblis. Lain. Ya. Iblis itu semacam manunya. Kemana? Bukan namanya tapi Kemana? Namanya gitu. Beda nama tuh sama ji. Berarti saya apa? satu golongan semua. Tapi guru. Ada guruna. Iblis ini adalah guruna, ya.
Setan ini ya, jin dari golongannya itu semua. Jin dari golongan jin semua itu, nah, iblis, setan. Cuma mereka dari golongan yang bahkan dikatakan juga mereka itu punya kerajaan. Ya, betul. Kerajaan. Istana lah. Istana. Kerajaannya itu dikatakan dalam hadis di tengah lautan, ya. Kerajaannya itu iblis di tengah lautan. Dan setiap hari juga apa warna wakala minal kafir. dan setiap hari juga mereka itu memberikan laporan kepada bos, ya. Ambil Tony. Ambil juga. Ya, betul. Bahkan dalam hadis itu dikatakan kalau mereka melapor itu ditanya-tanya satu saat sama bos dan iblis. Kau hari ini apa perbuatan yang kau bisa banggakan pada hari ini? Hari ini yang melapor dalam hadis itu dikatakan hari ini wahai iblis, bos, ya, saya sudah meraih orang untuk berbuat judi. Ya, akhirnya mereka menghabiskan hartanya untuk berjudi, ya. Tapi ya, Nabi bilang ini Nabi bilang bos nah ini Nabi bilang bos nah ini iblis tidak seberapa gitu kalau berjudi, ya. Kalau berjudi tidak seberapa ji. Nanti itu habis ke hartana menyesal nih, ya. Menyesal bertobat lagi kepada Allah itu. Dan seberapa itu kau waduh mari. Dia datang yang kedua, setelah kedua ditanya, ya. Kau apa dulu? Ini hari kau bisa buktikan sama saya yang kau lakukan sama manusia untuk menyesatkannya. Bilang kedua ini hari ini saya membuat bertengkar, ya. Satu pasangan. Rumah Istri tangga dan suaminya, ya. Seperti yang saya tadi, aku tidak kemana, jam mobil itu, tidak kecamatan. Ini bapak deh. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Ada juga sama tetangga. Masalah sama tetangga ada juga. Jadi apa yang dikatakan gini, bosnya iblis, ya. Belum seberapa itu. Nanti itu kalau sudah padam nih amaran, ya, Sigulung. baik kamu. Tidak ada. Sih. Terus datang yang ketiga ditanya, kau apa yang kau bisa banggakan pada hari ini? Kemudian dia menjawab, saya hari ini, ya, membuat umat manusia, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada dalilnya, tidak ada syaratnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, alias bid'ah, ya, bid'ah. Mereka ini saya bikin semua meyakini bahwasanya ini baik, padahal tidak ada dalilnya dalam agama, ya. Nabi bilang bikin banyak kasih jalan terus itu berjalan. Karena ketika seseorang itu jatuh dalam perkara ini, maka dia akan anggap baik dan selamanya sampai mati itu dia akan tekuni, ya. Makanya Dan gagal kita di Media, lagu udah dia mau pilih majelis tuh.